warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar ayah, bunda dan ananda di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di episode ke-7 pada program Bakmi, Berita Keluarga Nurul Ilmi. Tema Bakmi kita kali ini adalah orang tua istimewa untuk generasi Alfa. Saya Ustazah Taibah akan memandu Bakmi episode kali ini. Hari ini sudah hadir di studio kita narasumber yaitu Ibu Diah Restiani. Beliau adalah orang tua dari Ananda Muhammad Bazli Hadid kelas toddler. Saat ini beliau masih aktif mengajar di SMPN 1 Amuntai. Selain itu, beliau juga diamanahi sebagai Sekretaris Yayasan Nurul Ilmi dan Koordinator Administrasi di PLABK Rumah Karunia yang melayani anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih hari ini Bunda sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara kami. Oh iya Bunda, berkaitan dengan tema kita kali ini, orang tua istimewa untuk generasi Alfa. Orang tua istimewa adalah orang tua yang mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada zaman sekarang ini, tentunya sangat dibutuhkan sekali orang tua istimewa tersebut untuk generasi Alfa. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bunda, siapa yang dimaksud dengan generasi Alfa? Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih Ustazah. Saya diperkenankan mengisi Bakmi episode kali ini. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya, tentang objeknya, ya, objek generasi Alfa itu siapa sih gitu ya. Jadi kita harus tarik dulu sedikit ya. Kita belajar tentang sejarah ya. Belajar generasi itu berarti kita belajar sejarah. Sejarah itu adalah mempelajari pelaku kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah, belajar dari sejarah ya. Istilah generasi ya, istilah generasi itu pertama kali digunakan oleh seorang penulis asal Amerika ya. Itu digunakan pada awal abad 20. Beliau menggunakan kata lost generation atau bahasa ininya adalah generasi yang hilang ya. Itu digunakan pada masa Perang Dunia Pertama ya. Kemudian ada pembagian istilah generasi ini ada enam tahap ya. Yang pertama itu adalah silent generation. Silent generation ini adalah orang-orang yang lahir di tahun 1925 sampai 1945 ya. Mungkin sampai hari ini ada masih orang-orang di sekitar kita yang lahirnya di tahun-tahun tersebut ya. Itu disebut silent generation ya. Orangnya secara kuantitas tidak banyak lagi ya, tapi orang-orang yang lahir di zaman itu adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa gitu ya. Ada penemuan-penemuan yang ditemukan di era tersebut. Kemudian yang kedua adalah generasi baby boomers ya. Baby boomers itu dilahirkan, orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1943 sampai 1964 ya. Terus kemudian ada generasi ketiga yaitu generasi X. Generasi X itu orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1965 sampai 1980. Kemudian yang keempat adalah generasi Y. Nah, generasi Y ini adalah orang-orang yang lahir setelah itu ya, yaitu tahun 1980 ya sampai tahun 2000 ya. Nah, generasi Y ini hari ini saat ini itu yang paling dominan jumlahnya di seluruh dunia.
biasanya orang menyebut generasi ini adalah generasi milenial. Nah, kemudian selanjutnya ada generasi Z. Ya, generasi Z ini generasi yang lahir di tahun 2000 sampai tahun 2010, ya, generasi Z. Nah, generasi Z, mulai generasi Z ini sudah terbiasa, ya, dengan gadget, ya. Hari-harinya sudah dipenuhi dengan gadget, ya. Hampir semua fasilitas kehidupan itu ada semuanya di smartphone, gitu ya. Dan mereka memang terbiasa gitu. Generasi Alpha ini adalah generasi yang lahir sesudah tahun 2010. Berarti anak-anak ayah bunda yang ada di usia PAUD, ya, itu masuk di grup ini, masuk di kelompok Alpha, generasi Alpha. Generasi Alpha berarti kondisinya lebih untuk memahami teknologinya lebih lagi daripada generasi Z. Itu memahami dan menggunakan teknologi itu lebih lagi daripada generasi Z. Berarti anak-anak kita di PAUD ITB Nurul Ilmi ini termasuk generasi Alpha, ya Bunda? Iya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bunda, mengingat tadi definisi generasi Alpha itu seperti itu, tentunya ya menjadi orang tua istimewa itu sangat dibutuhkan, dan ada tuh kiat-kiat tertentu untuk menjadi orang tua istimewa tersebut. Menurut Bunda, apa saja kiat-kiat untuk menjadi orang tua istimewa untuk menghadapi generasi Alpha tadi? Pertama adalah kita mendekat kepada Allah. Sebagai orang tua kita lebih menjalin hubungan kita kepada Allah, ya. Kenapa? Karena anak itu anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperoleh anak. Ya, jadi dari awal kita mau menginginkan hadirnya keturunan itu kan kita berharapnya sama yang di atas. Ya, berarti setelah Allah mengabulkan apa yang kita kehendaki, maka harusnya ditambah keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah, seperti itu. Itu kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua adalah literasi, ya. Kita sebagai orang tua harus punya literasi, harus rajin membaca, ya, entah membaca buku, entah membaca pengalaman dari pakar-pakar parenting. Sekarang kan itu terbuka luas gitu ya, terbuka luas merebak ya ilmu-ilmu parenting. Kita harus belajar gitu, karena di bangku-bangku sekolah kita, di bangku-bangku kuliah kita nggak pernah ada mata kuliah khusus mengasuh anak, tuh nggak ada. Ya, betul, ya kan? Nah, seperti itu. Artinya kita harus mencari tahu, ya. Semakin kita banyak ilmu tentang parenting, pola pengasuhan anak, pola mendidik anak yang baik dan benar, insya Allah kita akan siap gitu menghadapi anak yang dengan karakter yang pola macam-macam, seperti itu. Kemudian kiat yang ketiga adalah kita eksekusi, ya. Artinya apa? Artinya kita dari yang kita tahu, ya, dari ilmu yang kita pelajari, dari pengalaman-pengalaman para pakar atau pengalaman orang-orang di sekitar kita yang baik, itu kita laksanakan di rumah, kita terapkan, kita polakan di rumah, ya, seperti itu. Kiat-kiat untuk menjadi orang tua istimewa adalah yang pertama, dekatkan diri kepada Allah, yang kedua literasi, yang ketiga eksekusi. Nah, tadi di awal Bunda sudah menjelaskan bahwa generasi Alpha ini identik sekali dengan gadget. Menurut Bunda, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi hal tersebut? Sikap kita yang pertama adalah kita terbuka, ya. Kita tidak menutup diri, ya, dengan perubahan yang ada. Memang sudah zamannya, ya. Memang sudah milik mereka gitu ya, dunia gadget gitu ya. Maka kita harus terbuka. Kemudian kita ikuti, ya, perkembangannya. Jangan sampai kita jadi orang yang gaptek, ya, gagap teknologi, ya. Kita harus tahu, kita harus bisa memainkan fitur-fitur yang ada di dalamnya, walaupun ya tidak semuanya gitu ya, tapi paling tidak kita paham gitu, jangan sampai kita tidak tahu sama sekali. Berarti orang tuanya harus mempelajari, ya Bunda? Iya, betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus membatasi anak, ya. Artinya penggunaannya itu harus kita batasi.
Berarti boleh saja ya anak Boleh belajar? saja, tapi harus kita batasi. Oh, iya. Harus kita batasi. Ya, anak harus kita ajarkan waktu-waktu tertentu. Ya, yang pertama, ya bila waktunya azan stop. Iya. Nah, kita harus ajarkan ya waktu. Kemudian supaya dia tahu, oh ini waktunya kita beribadah. Nah, harus stop. Kemudian ada waktunya anak itu harus bisa mandiri. Ini kan usia-usia PAUD nih, usia-usia kemandirian. Nah, itu perlu diajari oleh orang di rumah, ya kan, orang-orang yang ada di rumah. Makanya gadget untuk anak usia PAUD itu harus ada batasan, ya. Kalau dari penelitian itu kan usia PAUD itu tidak boleh lebih dari 2 jam sehari. Ya, tidak boleh lebih dari 2 jam sehari. Artinya kalau di rumah kita sudah lebih dari 2 jam, kita harus telaah ulang. Ya, kita harus telaah ulang dan kita harus koreksi, kemudian kita perbaiki. Ya, karena efek gadget yang terlalu banyak itu ke tumbuh kembang anak-anak usia PAUD itu luar biasa, ya, pengaruhnya. Ya, mulai dari keterlambatan bicara, kemudian sosialisasi anak yang tidak optimal, ya kan, kemudian ke motorik kasar juga dia asik, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi efek negatifnya untuk anak usia PAUD itu banyak, gitu ya. Mereka tidak tertarik lagi ya dengan Iya, yang lain. karena sudah senang dengan itu. Iya, benar. Kemudian ada lagi waktu yang harus tadi kan masih kebatasan ya. Ya. Tadi batasan anak harus diajari batasan-batasan, ya, batasan waktu. Yang pertama tadi untuk ibadah, yang kedua untuk kemandirian, kemudian untuk keluarga. Ini anak harus ada interaksi antara orang rumah, ya, antara orang tua, antara kakak dengan adik. Itu anak harus tahu gitu, pola interaksi di rumah. Kemudian ada lagi batasan waktu untuk bersosialisasi dengan teman. Nah, jadi untuk anak usia PAUD itu memang harusnya banyak berinteraksi dengan orang sekitar supaya belajar banyak berbahasa, bersosialisasi, dan motoriknya tuh semuanya akan terpenuhi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Kalau melulu gadget itu efeknya luar biasa, ya, negatifnya gitu. Jadi kalau bisa ya diminimalisir lah. Memang mereka memang mereka generasi alpha yang penuh dengan teknologi, tapi untuk usia PAUD itu kita tidak perlu banyak memberikan porsi buat mereka. Seperti itu. Nanti kita sebagai orang tua harus terbuka dan membatasi penggunaan gadget tersebut. Baik Bunda, untuk pertanyaan selanjutnya, dengan berkaitan dengan peran orang tua sebagai teladan, ya, bagaimana seharusnya orang tua memposisikan diri terhadap generasi alpha ini? Iya, yang jelas ya, karena anak-anak generasi alpha ini usia-usia PAUD, ya, jadi yang paling diperlukan buat anak-anak usia PAUD adalah teladan. Jadi figur, ya, jadi role model yang baik, ya, jadi contoh, ya. Ya, kalau orang tuanya di rumah aja mainnya HP terus, ya kan, mainnya gadget terus, ya, pasti ya, atau apa, mau nggak mau ya anak akan mengikutin gitu, ya. Makanya kita sebagai orang tua itu harus membatasi diri, harus punya manajemen diri, ya. Jangan cuma waktu yang di manajemen gitu ya, tapi kita sebagai orang tua harus bisa mengendalikan diri, ya. Kita harus tahu rambu-rambunya, ya. Kalau kita bisa membatasi anak waktu-waktu penggunaan gadget, maka kita juga harus bisa membatasi diri sendiri. Kita harus jadi teladan dulu gitu. Dengan kita menjadi teladan, insya Allah anak usia PAUD ini usia pertumbuhan karakter, ya kan, pembentukan karakter awal gitu. Memang memiliki anak usia PAUD itu lelah, ya. Lelahnya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau di rumah itu memiliki anak balita yang usia balita itu lebih dari satu, ya kan, dempet gitu ya. Hanya beberapa hitungan bulan punya adik lagi. Nah, itu memang perlu tenaga ekstra, ya. Jadi memang optimalisasi peran orang tua itu di masa usia PAUD, ya, supaya kita itu bisa menikmati hasilnya
di usia dewasanya. Jadi penentuannya di usia PAUD ini ya Bunda? Iya, Bunda. Oh iya. Terakhir, apa pesan Bunda untuk kita semua agar bisa menjadi orang tua yang istimewa? Yang pertama ya, kita harus terima kondisi bagaimanapun kondisi yang Allah berikan pada anak kita ya, pada anak kita. Entah ya, pokoknya kita nggak usah membandingkan anak kita dengan anak saudara kita, bahkan sampai anak-anak tetangga itu nggak usah dibandingkan ya. Kita harus terima kondisinya, apapun kondisinya kita terima dengan ikhlas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus cermat ya, tumbuh kembangnya ya. Tumbuh kembangnya di sini adalah step by stepnya anak itu harusnya bisa ini di usia ini. Nah, kita harus cermat gitu ya. Jangan sampai kita lalai ya, jangan sampai kita abai ya. Semakin kita teliti ya, mencermati tumbuh kembangnya, insya Allah kita akan optimal, mempersiapkan dia lebih baik untuk kedepannya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memberikan hak-hak dia sebagai anak ya, kasih sayangnya ya kan, kebutuhan secara fisiknya ya, kemudian pelukan hangat setiap hari itu sangat menjadi bonding yang kuat buat kita sebagai orang tua ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita sering-seringlah kita sebut nama anak kita di dalam doa-doa kita ya. Mungkin itu saja. Jadi, anak-anak kita yang belajar di PAUD Ida Nurul Ilmi termasuk generasi alfa dan identik dengan gadget. Nah, menyikapi hal tersebut, maka orang tua harusnya terbuka dan membatasi penggunaan gadget tersebut. Adapun kiat-kiat untuk menjadi orang tua yang istimewa, yang pertama, dekati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, literasi. Dan yang ketiga, eksekusi. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dengan cara manajemen diri dan manajemen waktu. Demikian acara bakmi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bunda sudah berhadir dan berbagi ilmu untuk kita semua. Nantikan episode bakmi selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.